Kamu lagi ngapain? Kayaknya lagi asik banget ya main HP. Oh, halo Esther. Biasa nih lagi liatin Twitter. Wah, liatin apa tuh? Jadi kepo aku. Kamu tahu nggak live action Mulan? Banyak nih orang yang minta filmnya tuh di cancel. Gara-gara aktris pemeran Mulannya tuh lebih mendukung pihak kepolisian yang berada di Hong Kong. Oh, bentar-bentar. Yang demo di Hong Kong itu kan? Iya terus juga di Twitter ini lagi rame-ramenya nih dibahas sama netizen-netizen Twitter yang bilang tuh cancel film Mulan. Kamu lihat nggak? Oh, bentar-bentar. Aku liatin di Twitter nih. Oh, iya ya. Banyak yang bilang cancel. Ih, padahal tahu nggak filmnya keren banget tuh. Aku udah nonton trailernya loh. Oh iya, akhir-akhir ini di Twitter banyak yang bilang cancel-cancel gitu. Bener banget, lagi ngetren nih sekarang yang namanya cancel culture di kalangan Twitter pastinya. Iya nih, itu ada lagi si J.K. Rowling, dia kena cancel culture juga gara-gara tweetnya yang dianggap anti transgender. Iya ya, kritis banget ya netizen sekarang. Kalau ada sesuatu yang salah, langsung dikritik, bahkan dikecam loh. Ngomong-ngomong kayaknya bakal asik deh kalau kita bahas soal cancel culture. Halo Sobat Pintar! Perkenalkan, aku Anya Geraldine. Ter, salah tempat Iya, Prit. Iya, maaf ya, salah tempat nih. Oke, perkenalkan aku Esterina Mulyani, bisa kalian panggil Esther. Dan perkenalkan, aku Yohana Priti, biasa dipanggil Priti. Cantik kan namaku? Iya, Prit, iya, emang artinya cantik kok, iya. Oh iya, kita dari Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat. Yap, kita di sini mau mengenalkan podcast kita yaitu. Podcastpedia. Jadi, di podcast ini kita bakal bahas dan kupas beragam topik yang membuat kalian penasaran. Yang pastinya edukatif dan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami anak-anak milenial saat ini. Dan pastinya punya wawasan yang luas dan tambah pintar. Yes, betul. Sobat pintar, tadi udah dengar nggak percakapan kami tentang yang cancel-cancel itu? Nah, kita akan membahas yang namanya cancel culture. Mungkin istilah ini kayak agak asing ya bagi teman-teman, tetapi cancel culture itu sekarang lagi ngetren loh di dunia maya, khususnya di Twitter. Mungkin sobat pintar yang sering bermain Twitter nih, pernah lihat orang-orang nge-tweet yang isinya cancel dan itu ditujukan ke seorang public figure atau selebriti. Bagi yang belum tahu, bahasa Indonesianya cancel itu artinya membatalkan atau menghapuskan gitu. Iya, bener banget tapi kamu gak lihat artinya di Google Translate kan Oh enggak dong, tapi udah dari tadi sih aku liatin artinya di Google Translate sebelum kita mulai podcast. Ya elah, si Esther bisa aja. Iya, maaf ya. Udah, yuk kita lanjut ya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, cancel culture itu artinya budaya membatalkan atau menghapuskan. Tetapi definisi cancel culture yang sebenarnya, aku lihat lagi nih di Merriam-Webster dari internet juga. Ya, oke. Jadi dari kamus Merriam-Webster itu artinya adalah aksi pembatalan, penolakan, dan pencabutan dukungan terhadap tokoh masyarakat atau public figure sebagai tanggapan atas perilaku atau pendapat yang nggak menyenangkan. Sederhananya, membuat seseorang dari citra baiknya di mata publik. Jadi ketika public figure dianggap berpendapat atau melakukan tindakan yang gak sesuai, seperti melakukan kesalahan yang memalukan dan berbagai hal lain yang mengundang emosi masyarakat, seperti orang-orang yang biasa melakukan cancel culture terhadap public figure tersebut. Contohnya nih ya, kayak yang dilakukan orang-orang di Twitter yang bilang cancel, terus mereka berhenti dong menikmati karya orang tersebut, bahkan mengajak banyak orang untuk mematikan pengaruh atau karir si public figure tersebut dengan melakukan pemboikotan terhadap karyanya seperti film, lagu, buku, dan lain-lain.
atau bahkan meminta hukuman dan pertanggungjawaban yang tegas dari industri yang pastinya berkaitan dengan public figure tersebut. Yup, dan alasan kebanyakan orang ngelakuin cancel culture itu bisa bermacam-macam sih. Ada yang ngelakuinnya sebagai respon nggak suka atas pendapat atau perbuatan seorang public figure. Terus ada juga yang ingin mengingatkan public figure tersebut agar sadar sama kesalahannya, terus tobat dan kemudian minta maaf. Tetapi bisa juga sih karena ada perasaan nggak enak nih ketika berusaha menikmati karya public figure tersebut. Misalkan kita mau dengerin musik seorang musisi. Nah, kebetulan di berita kita lihat seorang musisi itu terkena kasus atau skandal. Nah, jadi pas kita dengerin musiknya kayak ada perasaan ilfeel gitu. Karena dia udah ngelakuin skandal yang mencoreng nama baiknya kayak gitu. Iya, mantul Tar. Tapi ada juga loh yang melakukannya hanya untuk ikut-ikutan. Oh iya, bisa jadi nih supaya mereka dianggap ngikutin tren dan lebih memilih untuk ikut kebanyakan orang. Padahal kan mereka belum tentu tahu alasan mereka sebenarnya ngelakuin cancel culture itu. Palingan pas ditanyain alasan mereka ngelakuin itu, mereka bingung mau jawab apa, ya kan? Oh, bener tuh. Mungkin Sobat Pintar ingin lebih tahu asal-muasal istilah dari cancel culture. Ini nih aku dapat nih artikel Vox yang ditulis oleh Aja Romano yang menjelaskan kalau konsep canceling ini berakar dari candaan misoginis. Ter, kamu tahu nggak apa itu misoginis? Oh, misoginis itu orang yang punya kebencian berlebihan sama perempuan. Ih, serem banget ya. Ini aku lagi baca artikelnya loh. Katanya istilah meng-cancel seseorang itu berasal dari film New Jack City tahun 1991. Jadi itu ada seorang gangster yang bernama Nino Brown. Di salah satu adegannya, kekasihnya menangis karena kekerasan yang disebabkan olehnya. Jadi si Nino ini mencapakan pacarnya dengan bilang nih seperti ini, "Cancel, I'll buy another one." Wow, kasar sekali ya. Aku lihat artikelnya dulu deh. Oke, Fox Aja Romano. Oke, jadi menurut si Aja Romano ini istilah cancel itu baru banyak dipakai setelah salah satu episode reality show dari Amerika Serikat pada Desember 2014. Nah, reality show itu menampilkan adegan salah satu bintangnya yang berteriak pada garis incarannya, "You're cancelled," setelah mereka bertengkar. Nah, sejak saat itu pemakaian istilah cancel ini menjadi populer dipakai di Twitter yang awalnya dipakai hanya untuk bahan candaan aja. Nah, tetapi lama-kelamaan dipakai untuk hal-hal yang serius, kayak untuk menanggapi kasus atau skandal yang dilakukan oleh seorang artis atau public figure. Bisa juga dipakai untuk mengkritik seorang public figure gitu. Nah, istilah ini juga udah banyak dipakai orang-orang di dunia maya dan dipakai secara terus-menerus gitu, sehingga terbentuklah yang namanya cancel culture. Jadi cancel culture ini adalah hasil dari kebiasaan orang-orang menggunakan kata cancel untuk seseorang. Walah, awal-awalnya sih untuk buat bahan candaan, tapi lama-kelamaan dipakai untuk hal-hal yang serius, sampai menjadi budaya masyarakat loh, dan kemudian menjadi tren. Wow, kita kayak belajar sosiologi komunikasi ya. Iya, benar-benar. Memang bahasan ini termasuk ke dalam sosiologi komunikasi. Nah, teman-teman yang belum tahu apa itu sosiologi komunikasi, itu kayak membahas komunikasi dari perspektif sosiologi. Nah, by the way, sosiologi komunikasi ini mata kuliah kita nih, anak komunikasi semester 3. Oh ya, kenapa cancel culture ini termasuk ke dalam bahasan sosiologi komunikasi? Karena cancel culture itu kan berawal dari aktivitas komunikasi yang dilakukan di dunia maya dan banyak dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan sosial. Nah, dari kebiasaan sosial itu terbentuklah budaya di masyarakat. Oh, mantep Tar, berasa diskusi kuliah aja nih kita. Iya, iya bener kayak diskusi sama dosen gitu ya. Ya nggak sih? Oh iya Tar, cancel culture ini juga udah menjadi fenomena di media sosial loh. Dan ada juga sejarahnya. Cancel culture ini juga bermula dari hak boikot rakyat di tahun 50-an dan 60-an. Jadi sebagai bentuk dukungan terhadap orang berkulit hitam yang dulunya adalah kaum marginal,
Orang-orang kulit hitam ini juga sering memakai istilah cancel untuk memboikot suatu hal yang bertentangan dengan pandangan mereka, entah itu politik, sosial, pendidikan, atau ekonomi, dan itu sudah menjadi budaya mereka loh. Iya, dan berkat media sosial, budaya orang kulit hitam tadi yang suka bilang cancel itu dikenal luas dan akhirnya menjadi populer di masyarakat. Dan biasanya aku sering lihat sih itu sering dipakai untuk pop culture yang ada di Amerika Serikat. Kayak yang di film New Jack City tadi. Oh begitu, mantap juga ya sejarahnya. Oke, biasanya seseorang yang kena cancel karena pendapat atau perbuatannya yang berkaitan dengan seksual dan sara, suku, ras, dan agama. Tapi bisa juga sih karena perbuatannya, sifatnya, atau pendapatnya yang dianggap buruk oleh masyarakat. Contohnya ya kayak pemeran Mulan tadi, si Liu Fei. Jadi si Liu Fei ini kan dia mengungkapkan pendapatnya kalau dia lebih mendukung kepolisian yang ada di Hong Kong gitu. Itu berarti dia nggak mendukung masyarakat sipil yang ada di Hong Kong dan hal tersebut kan nggak apa yang dianggap nggak pantas gitu kan dianggap nggak baik oleh masyarakat yang ada di sana. Makanya si Live ini jadi sasaran cancel culture gitu. Dan juga ada si J.K. Rowling. Nah, si J.K. Rowling ini jadi sasaran cancel culture gara-gara isi tweetnya yang kesannya tuh kayak tidak mendukung kaum transgender dan makanya banyak orang yang nggak suka dengan pendapatnya ini dan si J.K. Rowling ini kena sasaran cancel kayak gitu. Oh iya ya, I got it. Bentar-bentar. Berarti kasus yang Ardhito Pramono tuh termasuk cancel culture juga ya? Mantanku kok disebut-sebut. Waduh. Bentar. Kasus apa ya itu? Masa kamu gak tahu? Itu yang tweetnya viral karena ada kata-kata kasarnya. Tapi sih tweetnya udah lama, pas Ardhito masih 14 tahun. Oh, dia kena cancel culture gara-gara tweetnya yang belasan tahun lalu itu. Iya tapi si Ardhito itu sudah beri klarifikasi dan minta maaf. Dan itu kan juga masa lalunya. Waduh, ada-ada aja netizen mah bisa keterlaluan kayak gitu sampai ngorek kesalahan orang lain coba. Padahal kan itu terjadi masa lalu gitu. Namanya kan juga manusia pasti kan pernah ngelakuin kesalahan kayak gitu. Iya nih betul loh mending ngorek-ngorek hidung daripada ngorek-ngorek kesalahan orang, ya kan? Ya, Prit, bener-bener. Ngomong-ngomong nih banyak orang yang bilang kalau cancel culture ini memberi banyak dampak buruk dibanding dampak baiknya. Nih, ada tweetnya Wakari nih. Dia bilang kalau cancel culture itu parah banget karena kayak ngejudge si hidup orang lain aja. Padahal kan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan masa kalau sekali salah langsung dibuang gitu aja? Nah, menarik nih. Ayo kita diskusi apakah cancel culture ini banyak memberi dampak buruk atau dampak baik. Gimana? Wah, setuju banget. Pasti asik nih. Oke, aku bahas dari sisi positifnya dulu ya. Kalau dari aku sih, cancel culture itu sebenarnya baik kok. Karena bisa dijadikan alat untuk melawan hal-hal yang gak baik di tengah masyarakat. Contohnya kayak kekerasan seksual, rasisme. Nah, kan itu hal-hal yang bertentangan dengan HAM dan patut untuk dilawan dan dihapus dari muka bumi ini, ya nggak? Nah, dengan adanya cancel culture, masyarakat itu bisa membangun yang namanya awareness atau kesadaran untuk melawan hal-hal kayak gitu. Nah, ketika kekerasan seksual, rasisme, atau kejahatan lainnya itu musnah dari muka bumi ini ya kan. Nah, jadi kan masyarakat bisa hidup lebih damai, sehingga menciptakan yang namanya keadilan sosial. Iya nih kali ini aku sependapat sama kamu. Aku juga lihat di Twitter nih kalau cancel culture sejauh ini sangat efektif dalam melawan kejahatan seksual dan rasisme. Semacam kayak memberi sanksi bagi orang yang melakukannya. Oh iya, aku pernah baca di suatu artikel kasus tentang pelecehan seksual terhadap aktris-aktris Hollywood kayak Cara Delevingne, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, dan masih banyak lagi. Pelakunya kalau teman-teman tahu namanya Harvey Weinstein, mantan produser film di Hollywood. Jadi kasusnya kayak gini, aktris-aktris yang kena pelecehan seksual itu buka suara ke media dan didengar oleh banyak orang. Sehingga banyak orang di Amerika Serikat menyerukan agar si Harvey Weinstein ini bertanggung jawab atas kejahatannya dan harus dihukum seberat-beratnya.
Dan akhirnya, si Weinstein ini dicopot dari jabatannya sebagai produser film dan diberi hukuman 23 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukannya. Tahu nggak berapa lama dia ngelakuinnya? Nggak tahu Tar, emang berapa tahun? Waduh, ngeri juga ya pelakunya. Syukurlah berkat cancel culture ini, dia sudah mendapatkan hukuman yang layak. Oh iya, dan juga dari kasus Weinstein tadi ada gerakan yang namanya #MeToo. Itu gerakan yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bisa speak up mengenai pelecehan seksual yang pernah dialami. Nah, dari situ kita bisa melihat nih dengan adanya cancel culture itu menimbulkan suatu gerakan yang bisa memberikan kesempatan bagi orang-orang yang menjadi korban, biasanya sih dari kaum marginal ya, untuk buka suara dan menuntut keadilan gitu. Wah, penegakan HAM dong itu namanya. Betul-betul. Oh ya, cancel culture itu juga memberikan efek jera bagi kehidupan seseorang yang jadi sasarannya. Jadi canceling itu kayak memberikan sanksi sosial dan pastinya kan memberikan efek jera. Karena kalau sampai di cancel, maka karir, image, bahkan reputasi seseorang yang udah dibangun sekian lama bisa hancur seketika, Prit. Coba deh kamu bayangin kalau kamu misalkan di posisi kayak gitu, kamu udah bangun reputasi kamu selama bertahun-tahun dan kamu jadi sasaran cancel culture sehingga reputasi kamu rusak gitu aja. Nah, gimana perasaanmu, Prit? Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Asik. Iya, iya. Sakit banget ya kan? Iya dong, pasti. Efeknya itu sampai ke psikologis. Apalagi kan seseorang yang udah kena cancel culture ini dikucilkan dari masyarakat sih. Nah, jadi menurut aku ada dua kemungkinan respon ketika orang jadi sasaran cancel culture. Yang pertama, orang itu bisa jadi dia bakal tobat, minta maaf, dan gak mau ngelakuinnya lagi. Dan akhirnya lebih bijak dalam berperilaku gitu. Tapi ada juga sih orangnya itu bisa tertekan, terus frustasi, kemudian yang lebih parahnya bisa depresi. Tapi tergantung orangnya sih nyikapinnya seperti apa gitu. Semacam ada perubahan sikap dari seseorang yang kena cancel ya. Yes, exactly. Dan dalam jangka waktu yang panjang, ketika orang-orang ngelihat efek jerahnya itu, secara nggak langsung itu akan meningkatkan kesadaran mereka untuk nggak sembarangan berpendapat dan berperilaku di tengah masyarakat, ya kan? Karena kalau sampai sembarangan berpendapat kayak gitu kan pasti dikucilkan sama masyarakat dan jadi sasaran cancel. Dan pasti efeknya kan bahaya banget ya kan untuk mental gitu. Dan contohnya nih kayak apa ya? Itu yang sempat trending si kasusnya Eric Colim dan Jessica Jane. Jadi si Lizzy Chan ini kan jadi pelakor hubungan mereka gitu. Dan orang melihat itu kan gak baik. Makanya banyak orang yang meng-cancel si Lizzy Chan ini. Dan pada akhirnya si Lizzy Chan dikeluarkan dari grup Evo Sport gitu kalau nggak salah. Ya kan jadi efeknya itu dampaknya itu ngeri banget loh kalau kita udah melakuin hal-hal yang gak baik di tengah masyarakat sampai kena sasaran cancel culture dan kemudian efeknya ya bisa sampai kayak gitu, bisa sejauh itu gitu. Dan juga loh kalau orang udah mempunyai kesadaran kayak gitu untuk nggak ngelakuin hal-hal yang nggak baik dan akhirnya mereka lebih menjunjung tinggi keadilan sosial atau yang namanya social justice. And in the end of the day itu akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Wah, mantep Tar, bisa menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Oke, kamu udah jelasin dampak baiknya, sekarang giliran aku yang jelasin dampak buruknya. Ya Beb, silahkan. Jadi, cancel culture itu justru berbahaya bagi seseorang yang jadi sasarannya. Dan juga orang-orang yang melakukannya loh Tar. Wah, gimana tuh? Contohnya nih, kayak orang-orang di media sosial yang sering menggunakan istilah cancel untuk menghakimi seseorang yang dianggapnya itu tidak pantas. Padahal kan belum tentu seseorang itu pantas untuk di-cancel. Bisa jadi kesalahan yang dilakukan itu tidak sengaja atau sepele. Kalau itu terus dibiarkan, lama-lama cancel culture ini digunakan sebagai alat untuk main hakim sendiri. Wah, cerdas ini. Iya dong, pretty gitu loh. Oh iya, kamu tahu nggak Kevin Hart? Nggak tahu, tapi bohong. Jadi tuh sebenarnya Kevin Hart itu pernah jadi korban cancel culture.
Dan dia pernah bilang di suatu wawancara kalau cancel culture itu membuat banyak orang bebas untuk berkata-kata terhadap seseorang. Dan dia juga bilang tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Cancel culture juga memperalat orang-orang untuk memiliki mindset yang negatif terhadap seseorang. Iya sih, because nobody's perfect and every of us deserve a second chance, right? Setiap dari kita kan berhak dapat kesempatan kedua, ya nggak? Yes, you're right baby, a second chance. Wih, bahasa Inggris kamu keren juga ya, Prit ya? Hahaha, masih belajar juga Ter. Iya dong Ter, namanya juga manusia, pasti pernah buat kesalahan dan berhak untuk dapat kesempatan keduanya lagi untuk belajar dari kesalahannya dan pastinya tidak mengulanginya lagi. Yup, pretty golden ways. Mantep gak tuh? Oh iya Ter, kalau cancel culture dibiarkan begitu saja sampai berlebihan, sasarannya bisa trauma loh dan yang ditakutkan lagi bisa depresi. Iya, karena ada tekanan dari masyarakat. Kasian juga ya sasarannya kalau sampai begitu. Kalau cuma melakukan satu kesalahan yang tidak disengaja atau sepele, masa harus digituin? Bener juga ya apa kata Awak Karin di Twitter. Iya ya. Dan satu lagi, cancel culture ini juga bisa jadi alat untuk melakukan cyberbullying dan public shaming. Iya bener tuh. Karena ada yang namanya free speech atau kebebasan berpendapat. Jadi public shaming, terus ada cyberbullying itu karena masyarakat bebas untuk berpendapat tanpa difilter dulu. Nah, sekarang kamu lihat nih banyak loh orang-orang bebas berpendapat di media sosial. Contohnya kayak di Twitter, banyak orang-orang yang ngeluarin unek-unek mereka, isi pikiran mereka tanpa difilter terlebih dahulu sebelum dipost. Nah, itu yang jadi masalah, Prit. Yes, berkat perkembangan teknologi guys, jadi orang tuh punya media dan lebih bebas lagi untuk berpendapat. Sebenarnya sih bagus, cuma serem aja kalau sampai kebablasan. Kebebasan berpendapat juga perlu batasannya, jangan sampai menyakiti orang lain dong guys. Iya, betul. Wah, bijak juga ya Prit ini. Hahaha, emang dong, pretty gitu loh. Iya, oke. Menurutku sih iya, cancel culture itu bisa menciptakan freedom of speech yang jadi kebablasan dan malah mengarah ke cyberbullying dan public shaming. Nah, karena hal kayak gitu, hal tersebut itu menurut aku itu malah nggak menciptakan yang namanya social justice atau keadilan sosial. Hah, gimana bisa? Ya, karena cancel culture itu nggak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk berbuat kesalahan sedikit pun. Oh, paham Ter. Jadi kayak supaya kita lebih bijaksana aja nih, kadang kita itu juga harus membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. Tapi dengan adanya cancel culture, malah menciptakan lingkungan yang toksik, di mana masyarakat yang gak mau menerima kesalahan apapun, sehingga ya orang-orang tidak akan berkembang dan terjebak begitu saja. Apa-apa salah sedikit di cancel. Gotong royong kok dalam keburukan sih. Yup. Iya nih Ter, dan satu lagi, cancel culture bisa menciptakan lingkungan yang gak demokratis. Ya gak sih Ter? Iya ya. Karena kalau kita berbeda pendapat dengan kebanyakan orang, pasti udah dicap nggak bener. Iya, jadi kan orang sulit untuk berpendapat. Bahaya juga tuh, padahal kan setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya dan kita tuh harus menghargai pendapat orang lain. Kalau cancel culture sampai begitu, ya nggak ada demokrasinya. Orang-orang pada takut dicap buruk dan di-cancel oleh masyarakat hanya karena mengeluarkan pendapatnya yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kayak nggak ada toleransi gitu. Kalau dari aku sih itu aja Ter. Oke, wah dari diskusi ini kita udah bahas apa aja nih Prit? Kayaknya udah panjang ya diskusi kita. Oh, yang kita dapatkan dalam diskusi ini mulai dari pengertian cancel culture nih. Terus kenapa cancel culture itu bisa terjadi, sejarahnya, dan bagaimana cancel culture ini juga muncul sampai kita bahas dampak baik dan buruknya. Iya mantul. Gimana Sobat Pintar?
Apakah diskusi tadi menambah wawasan kalian tentang cancel culture? Mudah-mudahan bisa nambah wawasan kalian dan kalian lebih paham tentang cancel culture. Oh iya nih Ter, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya soal cancel culture, silahkan ketik di kolom komentar ya. Iya, sebagai penutup, kami mau menyampaikan nih kesimpulannya bahwa sebenarnya cancel culture itu sih baik ya, tetapi akhir-akhir ini digunakan dengan buruk dan bahkan istilah cancel itu dipakai secara berlebihan loh, sehingga kayak kesannya itu lebih mengarah ke public shaming sama cyberbullying. Padahal kalau dipikir-pikir, cancel culture itu bisa loh memberi dampak baik kayak mengkritisi seseorang, terus melawan hal-hal yang gak baik yang terjadi di masyarakat gitu. Oleh karena itu, Sobat Pintar bijaklah dalam menggunakan istilah cancel terhadap seseorang dan lebih bijak lagi dalam menyampaikan pendapat di media sosial ya. It's up to us guys, tergantung kitanya seberapa bijak sih menggunakan media sosial untuk berpendapat. Iya nih, sampai sini dulu diskusi kita di Podcastpedia. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Subscribe dan aktifkan loncengnya agar tahu update kita. Siapa tahu kita bakal jelasin dan diskusi topik yang gak kalah menarik dari ini. Iya, kita dari Podcastpedia pamit undur diri dulu. Saya Esther. Dan saya Yohana Priti. Bye.